Nah, jaraknya tetap kan jarak kembali ke masalah musafir tadi yo, yang jauh perjalanan jauh, nek perjalanan nyebrang kabupaten ngono wis gak usah. Kan khawatir ono sing perjalanan jauh. Numpak pesawat first class. Mampir jalur zakat. Dalam rangka ngaji misalnya. Tempat yang tepat untuk berbagi. Anu iki agak sensitif iki yo. Ya. Jadi secara definisi amil ini siapa? Amil adalah orang yang diperbantukan oleh pemerintah. Kalau dalam bahasa kitabnya imam, ya, kan kalau sekarang pemerintah. Lah, untuk mengurusi zakat, entah itu mengambil zakat, entah itu membagikan zakat dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan zakat. Termasuk pengadministrasian ya. Termasuk administrasi. Lah, dengan catatan amil ini nanti berhak mendapatkan zakat ketika tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Misal, DE wis digaji oleh pemerintah. Berarti enggak dia amil tapi tidak berhak mendapatkan zakat. Oleh bayaran. Setahu saya nek yang ini ada beberapa aturan ya. Yang ada karyawannya, kalau di pemerintah kan memerintahkan BAS toh. Nah, menunjuk BAS untuk mengadministrasi, mengkoleksi dan lain-lainnya tentang zakat, infak, sedekah. Ya. Nah, dari situ ada orang yang memang dikasih prosentase zakat. Jadi istilahnya bayarannya dia itu dari prosentase pengumpulan zakat. Ada yang digaji pemerintah. Lah, yang gaji iki nggak boleh dapat zakat. Yang persentase dia berhak dapat zakat. Itu begitu. Ya. Kemudian mengenai nanti amil, kalau ada kesalahan dari statement saya mohon dikoreksi BAS. Ya, oke. Jadi amil sendiri ada dua macam, dua kategori. Pertama amil syar'i, yakni dia memang ada pengangkatan resmi dari pemerintah. Ya. Cara nang Indonesia kan BAS atau LAZ, ya atau LAZ. Nah, yang kedua amil mutabarik. Amil mutabarik iki amil bikinan sendiri. Iki biasanya banyak terpraktek ya. Masjid gawe tim yang gawe tim amil kemudian narik zakat. Iki amil mutabarik karena enggak ada pengangkatan langsung dari pemerintah. Lah, konsekuensinya kalau amil syar'i yang diangkat oleh pemerintah, dia dapat bayaran, enggak harus enggak wajib dapat zakat, ya, enggak mendapat zakat. Kalau dia tidak mendapatkan bayaran, dia mendapatkan bagian zakat. Kalau amil mutabarik, amilnya dibentuk tim sendiri. Itu nanti dia tidak berhak mendapatkan zakat. Iki ketentuannya seperti itu. Iya. Kenapa? Karena dia statusnya mutabarik. Mutabarik itu ya sukarelawan. Sukarelawan. Misalnya ditunjuk ambek pemerintah. Misalnya BAS. Karena kaki tangannya BAS itu kan terbatas atau timnya BAS kan terbatas. Misalnya dia menunjuk dengan meng-SK. Tim Masjid A untuk melakukan ini, melakukan pengambilan zakat, pembagian zakat. Itu piye? Ya, kalau ditunjuk oleh BAS kan sudah dapat legalitas dari pemerintah. Kalau ada penunjukan dari BAS itu baru legal, amal syar'i. Berarti boleh termasuk kategori amal syar'i. Tak takoni saiki. Ya. Iki rodok sedikit sensitif. Berarti garis-garis. Sensitif kan garis-garis. Iya. Sensitif garis-garis kadang garis loro atau garis siji. Carry. Karena sekolah, terus maru lembaga-lembaga pendidikan, ataupun lembaga-lembaga lain, kayak misalnya ono kabupaten, instansi pemerintah, kayak misalnya kayak konco-koncone dhewe kelompokno, atau sekolahan atau pondok bahkan, itu kan kelompokno dhewe. Iya. Iku mlebu nang amil mutabarik. Nah, iki. Termasuk kasus yang banyak di desa kan moro-moro gawe dhewe, mari ya wis gak ro julundrunge nang di tim iku mang, ya. Dadi tim insidentil kan ngono iku ya. Nah, tim-tim seperti itu karena memang enggak ada SK dari Basnas atau enggak ada tanda tangan Basnas, lembaga yang lembaga yang legal dari pemerintah, iku ya statusnya amil mutabarik dan enggak boleh
nggak boleh dapat zakat. Amil mutabarik loh ya. Nggak boleh ngambil zakate. Ngambil hak sebagai amil ya. Ngambil hak sebagai amil. Nek dadi fakir silahkan lah. Ya. Tapi nek dadi amil nggak boleh. Soalnya dia nggak legal. Zakat ini memang harus diatur oleh negara. Kenapa? Karena hubungannya dengan orang banyak. Nah, sehingga nggak bisa orang dengan serta-merta aku iki amil. Nggak bisa. Oke. Sensitif banget Alasannya, bukan alasan ya. Ketika amil mutabarik ini mengambil bagian zakat, dia ada kewajiban mengembalikan. Soalnya bukan haknya, itu hak orang lain. Ketika atas nama amil loh ya. Tapi nek sing aku gak apa-apa wis dadi tim sukarelawan. Aku ya fakir kok. Lah iku ngambil kan atas nama fakir, bukan atas nama amil. Itu mengenai amil. Jadi memang ya agak-agak sensitif ya itu mengenai amil. Banyak terpraktek dan prakteknya itu kurang pas aku nengaran. Ya, karena gak ngerti ilmu syar'i apa mutabarik. Itu. Kemudian selanjutnya mu'alaf. Mu'alaf iki orang yang perlu digembirakan hatinya karena dia baru masuk Islam. Nah, iki durasi piro suwe? Kalau mu'alaf iku ketentuannya pokoknya sampai dia iku mantep nang Islam ngono. Jadi enggak ada ketentuan dia harus barusan atau sudah 1 bulan, enggak. Yang penting dia ambil menjadi lebih mantap. Ambil kan jelas dalam memberikan zakat kan ada survei sih. Wong iki ketoke sik lemah lah dalam Islamnya. Iku diberi zakat supaya hatinya iku senang. Senang akhirnya dia iku mantep dalam berislam. Termasuk gini kan, sempat ada kejadian yang saya pernah ceritakan toh. Ada mu'alaf, ada seorang perempuan non muslim mau nikah dengan tetangga saya muslim. Kemudian dia menikah dengan cara Islam, akhirnya dia kan mu'alaf. Kemudian di dalam perjalanan sudah 7 tahun kalau nggak salah. Karena perekonomian suami ini turun, dia minta pendapat. Gimana kalau saya ngajar di lembaga keagamaan yang agama saya dulu. Tapi saya tetap memegang teguh ajaran Islam. Berarti kan Islam wis kuat, Pak. Tapi dia karena ekonomi dia butuh. Berarti ya diberi atas nama fakir saja atau miskin saja. Bukan mu'alaf kan gitu. Ku mu'alaf. Terus tentuannya seperti itu. Selanjutnya rikob. Rikob ini budak. Budak yang mencicil harga dirinya, harga atas dirinya kepada majikan. Nah, biyen kan budak kan memerdekakan diri sendiri lah. Pengen merdeka ngono iso kan akat-akatan ambek apa pemilik Pak, aku tak merdekakan awakku dhewe. Tak tuku awakku dhewe piro regane. Lah, tak cicile. Budak yang seperti inilah yang masuk kategori rikob. Gak kabeh budak. Tapi itu kayaknya sekarang nggak berlaku. Sekarang nggak berlaku. Iya kan, yo cuman ono budak korporat kan. Sampai budak syahwat. Ini tidak berlaku untuk kalian budak syahwat atau budak korporat gak berlaku. Terus budak korporat keluarkan zakat ini, zakat profesimu. Terus selanjutnya ghorim. Nah, ghorim kan sempat kita bahas. Wong sing diutang. Ghorim iki orang yang punya hutang. Ini juga ada 3 kriteria ghorim. Jadi gak kabeh wong sing diutang iku iso oleh zakat ngono gak. Iya misale perusahaane gede nih, gelem gak gelem kan utangi utang bank. Lah iku yo dhek disotakoi, puterane dhek gede, tolong. Jeragan-jeragan biasa njupuk kur ngono ku ya. Aku kangelan bayar kur oleh zakat yo. Puteranmu lho bos, sak piro ngono. Kok sih aja susu. Ketentuan ghorim itu ada 3 yang nanti dia berhak dapat zakat. Yang pertama, orang yang berhutang untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi. Jadi semisal dalam satu daerah ada gegeran, lah dia itu untuk mendamaikan gegeran itu akhirnya berhutang. Jadi hutang ini ditujukan untuk mareni gegeran itu, mareni pertikaian yang terjadi. Lah ini nanti dia berhak dapat zakat sesuai dengan hutang yang dia tanggung. Nah, enjane dhek kok siap wis gak usah dikek zakat tak tanggungi dhewe ya selesai kan. Kelas. Ya, superhero ya. Tapi ketika dia memang
seperti itu dia sebenarnya sudah berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kadar hutangnya. Oke. Nah, hutangnya berapa ya itu kok diberi untuk menutup hutang untuk mendamaikan pertikaian. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri atau kebutuhan orang-orang yang wajib ia nafkahi yang legal syara. Semisal wong gak mampu, dia punya hutang. Aku mangan dhewe kangelan untuk orang fakir atau orang miskin. Ya, itu nanti dia kok semisal berhutang kemudian menjadi mampu, sudah nggak fakir atau miskin lagi kan untuk mencukupi kebutuhannya ya. Sehari semalam wis iso mangan. Lah, ini dia nanti masuk kategori gharim. Nah, legal syara kan untuk kebutuhannya sendiri atau kebutuhan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Lah itu nanti masuk kategori gharim. Nah, tadi utang krono utang duit gak iso mangan aku. Gharim, Pak. Iya. Utangnya ono butuhe. Iya. Gak utang krono iPhone 14. iPhone 14 Pro Max kuwi kan. Aku utang duit kaya apa? Wah, pengen tuku iPhone 14 Pro Max jare. Ya. Nah, itu. Terus yang ketiga, orang yang berhutang untuk menanggung tanggungan orang lain. Semisal saya punya tanggungan kepada jenengan ngono ya. Utang katakanlah aku ndek utang punya tanggungan hutang ke jenengan. Terus sampean niku kok melasi sih, Bahri iki jare. Potong kamu ya Allah, duk nelongso aku. Akhirnya sampean berhutang. Nah, untuk menanggung beban saya. Oke. Wis mana Cip? Kok Bahri tak tanggungi? Lah mau duit ta? Aku mari utang. Nah, hutang yang seperti ini yang nanti juga berhak mendapatkan zakat. Selain 3 kriteria ini enggak berhak dapat zakat. Jadi misalnya kamu utang bank gawe njogok sepeda. Itu enggak masuk. Njogok mobil apa maneh? Atau njogok emang iPhone 14 Pro Max. Aduh. Tidak ketemu. Not MacBook. Aduh, iku. Terus selanjutnya sabilillah. Sabilillah itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya, kita berbicara mazhab Syafi'i, yang dimaksud sabilillah adalah orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah. Jadi biyen kan banyak para sahabat atau ulama-ulama atau generasi setelahnya itu kan ya memang berperang itu untuk menegakkan agama Allah kan. Lah, gak kaya sing saiki ngebom ngono alasan menegakkan agama Allah ya. Iki lho tegak. Islam sudah terlalu tegak iki ya. Lah, mereka itulah yang dinamakan sabilillah. Lah, mengenai konteks sekarang ya. Iki apa? Sekarang saiki kan semisal di beberapa daerah itu pemuka agama dia dapat zakat atas nama sabilillah. Seorang ustadz atau seorang pengajar ngaji itu kan dia dapat zakat atas nama sabilillah. Ini bagaimana? Padahal kan secara mazhab Syafi'i itu gak sesuai. Kan ngono. Gak perang. Gak perang kok ya. Lah ternyata ada salah satu pendapat dari Imam Qofal. Tadi Imam Qofal ini salah satu ulama mazhab Syafi'i. Nah, beliau itu pernah menukil dari beberapa keterangan bahwasanya konteks sabilillah ini ditujukan bagi hal-hal yang bernilai baik dalam Islam. Maksudnya memberi dampak positif dalam Islam. Tadi koyok guru ngaji, imam masjid, guru TPQ. Lah itu kalau menurut pendapat yang dinukil oleh Imam Qofal ini mereka juga bisa diatasnamakan sabilillah. Jadi sama lah ngajar ngaji toh. Sampeyan sabilillah sampean niki. JJ dapat zakat. Ya Allah, bayar lah, bayar ya. Berarti kata kunci yang dia pakai adalah menegakkan agama Islam ya. Sabilil khair. Sabilil khair. Jadi setiap jalan kebaikan yang ada dalam Islam yang bisa mensemarakkan Islam itu nanti yang berkecimpung di dalamnya itu adalah masuk kategori sabilillah. Nah, dan kayak aneh sing pok pantes iku lho. Oh gak nonton. Mau pelas kok ini. Nek melas fakir ya, Pak. Ojo liyane, Pak. Lemake titik. Yo, sabilillah. Iki ngulang
Melas mana ya Allah. Belum kelamin harus ganti. Gak Pak, aku tak bayar zakat aja. Padahal milih bayar ya wis lah. Walau bener tak melas. Soalnya ono sing luwih membutuhkan gitu loh. Iku. Terus setelah perzakatan itu terakhir kurang satu. Oh iya sih. Ibnu Sabil. Mang tak hitung 8 Kita kan sama-sama ngitung tadi. Iya. Kayak wiritan. Ibnu Sabil iki musafir. Jadi orang yang memulai perjalanan dari tempat zakat. Jadi semisal daerah sini wayang bagi zakat, dia memulai perjalanan. Atau dia sampai pada tempat daerah wajib zakat. Musafir dari daerah mana sampai sini. Ternyata di sini waktunya pembagian zakat. Nanti dia berhak mendapatkan zakat dengan ketentuan tetap perjalanan atau musafir ini tidak dalam rangka maksiat. Terus jaraknya tetap kan jarak kembali ke masalah musafir tadi yo yang jauh perjalanan jauh. Nah perjalanan nyebrang kabupaten ngono wis gak usah. Kan khawatir ana sing perjalanan jauh. Numpak pesawat first class. Dalam mampir jalur zakat. Dalam rangka ngaji misalnya. Ya, terus mampir jalur zakat. Nemen Pak first class saya jalur zakat. Yo Ibnu Sabil sih, tapi yo enggak segitunya lah. Nah, itu mengenai golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Pas bolu ya. Yes, berarti selesai. Aku misalnya waktu kata bahas Ibnu Sabil mang yo, aku pikiran iku budal first class. Makanya aku tak pernah kawis. Ngawur ya. Jadi ngomongin zakat, memang ini kan momen-momen penting ya. Kita harus tahu dan untuk detailnya zakat selain zakat fitrah kita akan bahas di konten-konten yang lain. Lain waktu atau nek sampean kok gak sabar, yes monggo ke sini kita diskusi ngopi-ngopi bareng atau DM di nomor yang tertera di bio. Nomor apa? DM bukan nomor. Nomor apa? WhatsApp. Oh, sampean kan duwe CP saiki. Ada. Iya, kan PM private message. Iya, private message. Itu direct message ngene Instagram Iya. Atau komen di bawah. Yo. Biar kita tindak lanjuti dengan konten yang lainnya. Siap. Akhirnya saya Bang Najib dan saya Bahri. Zaza. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Wallahu a'lam bishawab. Di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.